Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan, belajar lagi tentang manajemen bencana. Hari ini kita akan, membahas tentang, initial assessment ya, pada kondisi bencana. Jadi teman-teman, eee, mengapa initial assessment itu dia memang, penting dalam, situasi bencana? Jadi, teman-teman, initial assessment itu dia memiliki beberapa manfaat dan juga peran ya, peran dalam penanganan bencana seperti, memprioritaskan pasien, terus kemudian initial assessment juga membantu untuk mengidentifikasi keadaan yang, memang mengancam nyawa pasien dan, memulai tindakan itu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah mengidentifikasi cedera atau kelainan yang mengancam jiwa. Jadi, eee, initial assessment itu digunakan untuk memang menentukan tingkat keparahan pasien sehingga memang dapat ditangani secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah memulai tindakan yang sesuai. Jadi, initial assessment ini memungkinkan tim perawat untuk memulai tindakan yang memang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada pasien. Selain itu, initial assessment juga dia bermanfaat untuk mengurangi waktu untuk, meletakkan diagnosis ya, atau menegakkan diagnosis dan pengobatan. Jadi kalau kita bisa melaksanakan initial assessment itu dengan cepat dan, tepat gitu ya, seperti, triase yang kita lakukan sebelumnya, maka, eee, tingkat kecacatan dan kematian itu, berlangsung lebih, eee, rendah ya dibandingkan dengan kalau kita tidak, eee, melakukan initial assessment. Jadi, teman-teman, dalam initial assessment sendiri itu kita, memerlukan, beberapa langkah. Jadi langkah-langkahnya itu adalah, eee, seperti biasa adalah airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Jadi kalau kita bisa melaksanakan initial assessment atau penilaian awal dengan cepat pada korban gawat darurat termasuk dalam situasi bencana, maka, eee, kita bisa tangani untuk, dengan langkah-langkah airway, yaitu bisa kita, eee, identifikasi dan buka saluran napas untuk, menjaga pernafasannya. Karena airway itu sendiri adalah air itu adalah udara, way itu adalah jalan, jadi jalan nafas. Selanjutnya adalah breathing. Jadi breathing itu kita identifikasi dan membuka saluran nafas pasien untuk, menjaga, keadaan untuk menilai frekuensi pernapasan, retraksi dinding dada atau tidak, kemudian kita melakukan perfusi dada, auskultasi paru, dan oksimetri. Nah, kalau sirkulasi itu ya kita harus bisa identifikasi dan langsung atasi kekurangan darah seperti, pemberian cairan, oksigen, dan apa, kita melakukan, kompresi gitu ya, resusitasi jantung. Nah, sedangkan disability itu kita mengevaluasi keadaan, pasien yang dan juga kita mengidentifikasi apakah ada keterbatasan untuk, eee, mungkin bisa mempengaruhi penanganan. Sedangkan kalau exposure itu kita menilai exposure kulit atau apakah ada lecet, luka, dan sebagainya, dan keadaan suhu tubuh pasien untuk, kita bisa jaga keamanan dan, kenyamanan pasien sendiri. Nah, bicara soal, peran initial assessment dalam penanganan, bencana. Jadi teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa memang, eee, initial assessment dalam penanganan bencana itu, eee, meliputi menstabilkan pasien, kemudian mengidentifikasi cedera atau kelainan pengancam jiwa, kemudian kita bisa memulai tindakan yang sesuai, mengurangi waktu untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan, eee
meningkatkan kesadaran situasional, ya, kemudian menjaga kehidupan dan kelangsungan pasien. Nah, teman-teman, untuk langkah-langkah inisial assessment seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dalam situasi gawat darurat yang kita gunakan adalah singkatan ABCDE, airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure, maka kalau langkah-langkah inisial assessment yang difokuskan kepada situasi bencana itu Eee, dimulai dengan identifikasi sumber bencana dulu. Jadi kita harus tahu, eee, korban jiwanya berapa, bangunannya berapa yang runtuh ya. Kemudian selanjutnya adalah kita evaluasi risiko dan kerentanan. Artinya bahwa kita menilai kemungkinan ada bahaya, ada keamanan dan jumlah korban, serta pasien yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya adalah penilaian kebutuhan mendesak. Kita menilai kebutuhan pasien yang memang perlu diperhatikan seperti kebutuhan perawatan, kemudian penyediaan dan fasilitas. Selanjutnya adalah penentuan prioritas dan tindakan awal. Artinya bahwa kita menentukan tindakan awal yang memang perlu dilakukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan pasien seperti kita memberikan pemberian oksigen, cairan dan perawatan utama. Selanjutnya baru kita melakukan penilaian ABCDE termasuk dengan langsung memberikan, penanganan gitu ya, teman-teman. Nah, eee, berbicara soal metode initial assessment, biasanya yang kita metode initial assessment kita biasanya menggunakan, beberapa langkah yang beberapa jenis ya, jenis metode di sini adalah yang pertama adalah metode observasi lapangan, kemudian menggunakan alat bantu dan pengumpulan data dari sumber yang terpercaya. Nah, ketika kita melakukan metode observasi lapangan, biasanya kita melakukan, pengamatan dan pengawasan pasien secara langsung dan, kita juga mengidentifikasi masalah dan menentukan tindakan yang diperlukan. Untuk menggunakan alat bantu biasanya kita gunakan, GIS atau Geographic Information System, atau juga kita bisa menggunakan drone untuk, mengumpulkan data dan informasi yang memang kita perlukan selama penanganan bencana. Jadi kita tidak lagi kalau belum apa, kita tidak lagi pergi ke tempat bencana lalu kita survei, eee, pada saat kita berada di darat melihat situasi kiri dan kanan, tapi ketika kita menggunakan drone atau, menggunakan foto satelit, maka kita bisa tahu, dari atas ya, bahwa, eee, bencana itu, eee, bencana itu sudah sampai berapa kilometer, dampaknya seperti apa. Bahkan, sekarang ketika ada drone yang sudah menggunakan artificial intelligence, itu bisa langsung difoto untuk melihat, berapa jumlah orang atau korban gitu ya. Karena, sinkron antara drone dan, satelit itu. Nah, kalau pengumpulan data dari sumber yang terpercaya itu, kita harus mengumpulkan data dari tim medis ya, tentang riwayat penyakit, alergi, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan informasi yang lain dari klinik, rumah sakit, dan tenaga medis supaya nanti, pada saat kita memberikan pertolongan itu, bisa dengan tepat, kita bisa memberikan pengobatan dengan tepat dan, menggunakan alat transportasi atau evakuasi seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, dengan tepat, ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang faktor-faktor yang memang kita perlu pertimbangkan, eee, perlu dipertimbangkan selama kita, melakukan initial assessment itu adalah ada 3 hal, yaitu ketersediaan, sumber daya, faktor lingkungan dan geografis, dan keterlibatan komunitas atau lokal dan pihak terkait. Jadi, memang perlu kita pertimbangkan, ketersediaan sumber daya, ya seperti tenaga medis, obat-obatan, peralatan medis yang diperlukan dalam penanganan bencana. Selanjutnya, kita juga harus bisa mempertimbangkan, keadaan cuaca, topografi ya, eee, aksesibilitas ya. Jadi kalau jangan sampai nanti pada saat kita melakukan initial assessment, tapi cuacanya hujan deras gitu ya, angin kencang, topografi tanah gitu, jangan sampai pada saat situasi bencana tempat terbelah itu memang menyulitkan.
dan aksesibilitas. Kita nggak bisa jalan, nggak bisa akses tempat, bencana gitu. Nah, keterlibatan komunitas lokal dan pihak terkait ini memang seperti pemerintah, LSM, relawan itu memang sangat penting dalam penanganan bencana, termasuk dengan pelaksanaan initial assessment. Supaya pada saat kita melaksanakan initial assessment, itu kita bisa koordinasi untuk, lakukan penanganan yang efektif karena memang konsep dari initial assessment itu adalah apa yang dikaji, didapatkan data tersebut, kemudian langsung ditangani. Nah, selanjutnya untuk studi kasus atau contoh implementasi yang biasanya, kita harus lihat juga bahwa, eee, kita kas kita contohkan ada, eee, situasi banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya. Jadi, teman-teman harus bisa melakukan initial assessment di sana. Nah, untuk kesuksesan dalam implementasi initial assessment ini, kita lihat dari segi respon cepat dan penanganan yang tepat ya, terhadap memang korban bencana. Sementara, tantangan yang mungkin kita hadapi itu seperti, eee, keterbatasan sumber daya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya bahwa yang disebut dengan sumber daya itu adalah bukan contoh seperti kita tenaga medis, bukan cuman tenaga medis yang paham tentang kegawat daruratan, tetapi tenaga medis yang memang sudah terlatih. Terlatih pun harus dibagi. Terlatih di bencana alam di darat seperti banjir atau gempa bumi itu kan berbeda dengan banjir ya, gempa bumi berbeda dengan banjir, ya. Jadi masing-masing yang disebut dengan keterbatasan sumber daya itu kita harus lebih spesifik lagi. Bukan hanya, "Oh ya saya perawat, saya tenaga medis, berarti mau di situasi bencana apapun saya bisa." Oh ternyata tidak. Karena memang di setiap penanganan itu berbeda. Jadi seperti kita melakukan BHD, BHD antara di banjir, situasi bencana alam di banjir beda dengan situasi bencana yang gempa bumi, gitu teman-teman. Nah makanya yang disebut dengan keterbatasan sumber daya adalah orang yang memang tenaga medis, contohnya, yang memang spesifik, mampu untuk melaksanakan, tindakan kegawat daruratan dalam satu situasi bencana, tidak bisa semua, ya. Kecuali dia memang sudah terlatih untuk semua jenis bencana, ya. Kemudian untuk aksesibilitas wilayah terdampak memang ada, apa namanya, penanganan yang memang berbeda, ya. Karena memang terbatas kalau wilayahnya aksesibilitasnya tidak bagus, kita tidak bisa menjangkau tempat, eee, bencana, maka ya kita tidak bisa gitu memberikan pertolongan atau initial assessment di sana. Nah, kemudian juga ada keterbatasan koordinasi antar instansi. Jadi seperti kita sudah bahas tentang koordinasi antar lembaga atau disiplin ilmu memang yang, setengah mati itu adalah pada saat kita melakukan komunikasi. Jadi, tim medis dan non medis berbeda. Mungkin saja tim medis di antara tim medis, dokter dan perawat juga berbeda. Nah, jadi, kita harus memperhatikan koordinasi antar instansi ini dengan baik, ya. Jadi, eee, teman-teman, kita harus, betul-betul memahami tentang initial assessment ini, ya. Jadi, setelah kita, melakukan initial assessment, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi, kalau sudah lakukan, pengkajian, kemudian sudah lakukan tindakan, jadi itu yang disebut dengan initial assessment, kita harus melakukan koordinasi dengan tim penanggulangan bencana. Apa gunanya? Supaya kita, bisa mendapatkan informasi penting ya, dan bisa memastikan bahwa penanganan selanjutnya itu efektif dan terkoordinasi. Selanjutnya, kita juga bisa untuk mengambil tindakan lanjutan seperti, pemberian perawatan medis, pemberian obat-obatan, dan rehabilitasi. Nah, selanjutnya adalah kita harus berkoordinasi juga dengan, pemerintah, LSM, relawan untuk penanganan pasca bencana atau, pasca penanganan korban bencana itu bisa
dilaksanakan dengan secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti sampai di sini. Jadi ketika sudah lakukan initial assessment, sudah identifikasi pasien, sudah pengkajian, kemudian langsung lakukan tindakan, setelah itu jangan kita biarkan. Tapi kita harus melaksanakan harus melaksanakan evakuasi, harus melaksanakan transportasi. Nah, itu kita membutuhkan, koordinasi dengan tim penanggulangan bencana. Nah, kalau selanjutnya itu ya rencana tindak lanjutnya ya memang harus kita susun, secara bersama-sama. Ya, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Saya berharap, informasi yang kami sampaikan hari ini memang, bisa untuk teman-teman, eee, pahami gitu ya, bisa teman-teman pahami untuk, eee, peningkatan, kemampuan lagi pengetahuan teman-teman tentang, eee, initial assessment atau berbicara tentang manajemen, eee bencana ya. Saya kira sampai di situ, terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua.